two players in Germany that we are working with. We have two players in the Netherlands. We are working with. We have a player in Australia. We have a player in the US. 6 pemain naturalisasi baru pilihan John Herdman untuk timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Langsung aja kita masuk ke daftar pertama. 1. Laurin Ulrich, otak serangan Jerman yang punya darah Surabaya. Ini bukan pemain biasa. Laurin Ulrich adalah gelandang serang berbakat asal Jerman yang pernah dipercaya menjadi kapten timnas Jerman U20. Saat ini, ia bermain untuk VfB Stuttgart dan sempat dipinjamkan ke FC Magdeburg. Meski usianya masih muda, kualitas Laurin sudah sangat terlihat. Ia dikenal memiliki teknik tinggi, visi bermain kelas Eropa, kreativitas luar biasa, dan kemampuan mengatur tempo permainan. Tipe pemain seperti inilah yang selama ini dibutuhkan timnas Indonesia menghadapi lawan-lawan kuat di level Asia. Nilai pasarnya pun fantastis, mencapai hampir 30 miliar rupiah. Namun, yang paling membuat publik Indonesia heboh adalah fakta bahwa Laurin Ulrich memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Surabaya. Kabarnya, PSSI saat ini serius memantau situasinya. Jika proses naturalisasi ini benar-benar terjadi, lini tengah timnas Indonesia bisa naik level secara drastis. Bayangkan, kreativitas Laurin Ulrich dipadukan dengan kecepatan para pemain Garuda. Serangan Indonesia bisa menjadi jauh lebih berbahaya. 2. Reno Mons, bek modern kelahiran Jakarta. Nama kedua datang dari Jerman, yaitu Reno Mons. Meski tidak memiliki darah keturunan Indonesia, Reno tetap memenuhi syarat membela timnas Indonesia berdasarkan aturan FIFA karena ia lahir di Jakarta. Bek bertinggi 188 cm ini dikenal sebagai pemain bertahan modern. Ia punya kemampuan progresif ball carrying yang sangat baik. Artinya, Reno bukan cuma jago bertahan, tetapi juga mampu membawa bola dari lini belakang untuk memulai serangan. Di era sepak bola modern, kemampuan seperti ini sangat penting. Bek tidak lagi dituntut menyapu bola, tetapi juga harus mampu membangun permainan. Dengan postur tinggi dan gaya bermain agresif, Reno dinilai cocok dengan filosofi permainan cepat dan direct football ala John Herdman. Jika benar bergabung, lini belakang Indonesia bisa menjadi semakin solid dan modern. 3. Luke Vickery, winger cepat berdarah Medan. Berikutnya datang dari Australia. Namanya adalah Luke Vickery. Pemain kelahiran Hawaii berusia 20 tahun ini saat ini bermain di MacArthur FC di kasta tertinggi Liga Australia, A-League Man. Luke dikenal sebagai winger cepat dengan kemampuan duel 1 lawan 1 yang sangat baik. Kecepatannya di sisi lapangan menjadi salah satu senjata utamanya. Ia juga punya kemampuan menusuk ke kotak penalti dan melepaskan finishing dari sudut sempit. Tipe pemain seperti inilah yang selama ini dibutuhkan timnas Indonesia ketika menghadapi lawan dengan pertahanan rapat. Yang menarik, Luke Vickery memiliki keturunan Indonesia dari pihak ibunya. Neneknya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Hal itu membuat peluang naturalisasinya terbuka. Kabarnya, Luke juga sudah menjalin komunikasi dengan PSSI dan staf pelatih timnas Indonesia. Ia disebut sangat tertarik dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang kini mulai diperhitungkan di Asia. Apalagi atmosfer luar biasa supporter Indonesia menjadi daya tarik tersendiri. Bermain di depan puluhan ribu pendukung fanatik di Gelora Bung Karno tentu akan menjadi pengalaman yang berbeda. Luke bahkan disebut masuk daftar prioritas pemain diaspora yang sedang diproses PSSI. Jika benar bergabung, lini sayap Indonesia akan semakin mematikan. Bayangkan, kombinasi Luke Vickery dengan para pemain cepat timnas Indonesia lainnya. Transisi menyerang Garuda bisa menjadi mimpi buruk bagi lawan. 4. Mitchell Baker, monster udara 196 cm dari Amerika. Nama berikutnya datang dari Amerika Serikat. Mitchell Baker adalah striker muda berusia 19 tahun yang kini sedang menjadi pembicaraan hangat di kalangan permantau pemain diaspora Indonesia. Saat ini, Mitchell bermain di kompetisi sepak bola Amerika Serikat dan juga memperkuat Georgetown University. Meski masih sangat muda, postur tubuh Mitchell benar-benar mencuri perhatian. Tingginya mencapai 196 cm. Bayangkan, jika pemain setinggi itu bermain di lini depan timnas Indonesia.
Selama ini, Indonesia memang sering kekurangan striker target man bertubuh besar yang mampu mendominasi duel udara. Kehadiran Mitchell Baker bisa menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut. Sepak bola modern membutuhkan penyerang yang bukan hanya bisa mencetak gol, tetapi juga mampu menahan bola, membuka ruang, memenangkan duel fisik, dan menjadi pemantul serangan. Mitchell dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang ke level lebih tinggi. Yang membuat publik semakin antusias adalah garis keturunan Indonesianya yang sangat jelas. Mitchell memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Kakeknya berasal dari Yogyakarta, sementara neneknya berasal dari Semarang, Jawa Tengah. PSSI disebut sudah memasukkan Mitchell ke dalam daftar pemain diaspora yang sedang diproses. Menariknya lagi, gaya bermain Mitchell disebut sangat cocok dengan skema direct football milik John Herdman. Bayangkan, umpan crossing dari sisi sayap lalu disambut striker setinggi 196 cm di kotak penalti lawan. Itu bisa menjadi senjata baru yang sangat mematikan bagi timnas Indonesia. 5. Dan Zanderban, striker tajam berdarah Dapok. Selanjutnya ada striker keturunan Indonesia dari Belanda, Dan Zanderban. Dan merupakan pemain sepak bola Belanda yang bermain untuk klub Eerste Division VVV Venlo. Saat ini, Dan berusia 24 tahun dan memiliki postur ideal sebagai striker modern dengan tinggi mencapai 188 cm. Ia dikenal sebagai penyerang tajam di depan gawang, kuat dalam duel udara, dan punya visi bermain yang bagus. Banyak pengamat menilai Dane merupakan tipe striker komplit yang cocok untuk sepak bola Asia modern. Bukan hanya karena kemampuan mencetak golnya, tetapi juga karena kemampuannya membuka ruang untuk rekan setim. Dane memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Kabar baiknya, Dane disebut sudah dihubungi langsung oleh PSSI dan staf pelatih timnas Indonesia. Yang paling menarik, Dane juga dikabarkan terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia. Saat ini prosesnya tinggal menunggu penyelesaian dokumen administratif. Jika semuanya berjalan lancar, maka Dane bisa menjadi tambahan kekuatan yang sangat penting untuk skuad Garuda. Banyak fans mulai membayangkan duet Dan Zanderban dengan Ole Romeni di lini depan timnas Indonesia. Duet ini berpotensi menjadi salah satu kombinasi striker paling berbahaya di Asia Tenggara. 6. Jensen Schild, tembok Bundesliga berdarah Ambon. Nama terakhir datang dari Belanda, yaitu Jensen Schild. Bek tengah muda berusia 22 tahun ini memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Ambon, Maluku Utara. Jensen memiliki postur yang sangat ideal untuk seorang bek tengah modern. Tingginya mencapai 1,93 meter. Saat ini ia bermain untuk Wolfsburg dengan status pinjaman dari Sunderland. Sepanjang musim berjalan, Jensen sudah mencatatkan beberapa penampilan di kompetisi Bundesliga yang terkenal ketat dan kompetitif. Hal itu menjadi bukti bahwa kualitasnya tidak bisa dianggap remeh. Selain unggul dalam duel udara, Jensen juga dikenal tenang saat menguasai bola dan cukup kuat dalam duel fisik. Jika bergabung dengan timnas Indonesia, Jensen bisa menjadi sosok pemimpin baru di lini belakang Garuda. Bayangkan, kombinasi Jensen Schild dengan para bek naturalisasi lainnya. Pertahanan Indonesia bisa menjadi jauh lebih kokoh saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Closing. Nah, itulah 6 pemain naturalisasi baru pilihan John Herdman yang disebut-sebut berpotensi memperkuat timnas Indonesia untuk menghadapi turnamen besar seperti Piala Asia dan AFC. Kalau semua pemain ini benar-benar bergabung, menurut kalian seberapa kuat timnas Indonesia nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia dan sepak bola dunia. Sampai jumpa di video berikutnya, Garuda di dadaku.